Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Pesugihan yang Tidak Disengaja. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Mas Restu, silahkan di subscribe. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Daripada penasaran dengan pesugihan yang tidak disengaja, mari masuk ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap sisi kelam yang tidak kita ketahui mengenai melakukan pesugihan tanpa disengaja. Jawa Tengah, 1992. Cerita ini berawal dari Pak Suryo. Ia merupakan orang yang biasa mencari rumput dan menjualnya kepada bos kambing yang ada di sekitaran kampungnya. Biasanya, Pak Suryo mencari rumput di sebuah lahan kosong luas yang berada tepat di belakang rumahnya. Dalam sehari, Pak Suryo bisa mengangkut 2-3 karung rumput, lalu ia akan menjualnya ke bos kambing yang ada di sekitaran kampungnya. Pak Suryo sendiri memiliki seorang istri bernama Bu Endang dan seorang anaknya bernama Kiki. Penghasilan keluarga Pak Suryo sendiri didapatkan dari hasil menjual rumput ke juragan kambing. Suatu hari, anak yang bernama Kiki selalu meminta kepada kedua orang tuanya, yaitu Pak Suryo dan Bu Endang, untuk segera dibelikan sepeda, seperti teman-temannya. Namun, karena kesulitan ekonomi, Pak Suryo belum bisa membelikan sepeda untuk Kiki. Jangankan untuk membeli sepeda, untuk makan sehari-hari saja kadang masih kurang. Dengan keadaan yang seperti itu, Pak Suryo segera mencari penghasilan tambahan agar dirinya benar-benar bisa membelikan sepeda kepada anaknya. Karena bagaimanapun juga, anak adalah salah satu harta berharga dalam keluarga. Tiap pagi hari, Pak Suryo selalu berangkat ke lahan belakang miliknya untuk mengambil rumput. Tapi hari itu, hatinya tidak tenang. Ia masih teringat akan rengekan tangis anaknya yang selalu minta dibelikan sepeda tiap kali Pak Suryo pulang dari mencari rumput. Tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Suryo kembali mencari rumput. Kali ini rumputnya tumbuh dengan subur. Itu artinya ia diberikan kemudahan agar bisa mengambil rumput-rumput sebanyak mungkin. Karena semakin banyak rumput yang ia setorkan kepada juragan kambing, maka akan semakin banyak juga penghasilan yang didapatkan oleh Pak Suryo. Di sela-sela ia sedang mengambil rumput, tiba-tiba hatinya tertekuk untuk beristirahat terlebih dahulu. Pak Suryo beristirahat di bawah pohon randu yang rindang dan memiliki udara yang sangat sejuk. Di saat dirinya beristirahat, Pak Suryo tertidur. Ia kemudian bermimpi dan mendengar hatif, suara tanpa rupa. Suara itu berbunyi, "Jika kamu menginginkan sesuatu, maka akan kuberikan apa yang kau mau. Dengan syarat, setiap Jumat Kliwon, kau harus letakkan sesajen di pohon ini." Mendengar suara itu, Pak Suryo langsung terbangun. Ia pun langsung mencari-cari asal suara dari itu dan mengelilingi pohon tersebut. Namun tidak ada satupun orang yang berada di sekitaran di pohon tersebut. Karena merasa aneh, Pak Suryo pun langsung pulang ke rumah sembari membawa beberapa karung rumput yang akan ia serahkan ke juragan kambing. Singkat cerita, setelah tiba di rumah, ia kemudian menceritakan hal itu kepada istrinya. Bu Endang awalnya tidak mempercayai mimpi itu. Ia kira mimpi itu merupakan gangguan dari penghuni yang berada di sekitaran pohon randu. Namun, malam harinya, Bu Endang dimimpikan hal yang sama. Dimimpikan oleh sesuatu yang tidak ada rupanya, hanya suara saja yang bisa ia ketahui. Dalam mimpi tersebut, Bu Endang diberitahu akan hal yang mengejutkan. Bu Endang mendapat sebuah wangsit yang berbunyi, "Jika kamu menginginkan sesuatu, maka akan aku berikan apa yang kau mau. Dengan syarat, setiap Jumat Kliwon, kau harus..." Akhirnya keesokan harinya Bu Endang menceritakan hal itu kepada suaminya. Saat itulah suaminya percaya bahwa suara itu bukanlah hanya kebetulan,
melainkan ada sesuatu di balik pohon yang berada di lahan kosong belakang rumahnya. Karena tidak ingin mengambil banyak resiko, Pak Suryo pun mengumpulkan rumput-rumput seperti biasanya dan tetap menjualnya ke juragan kambing tersebut. Namun tiap kali Pak Suryo selesai mencari rumput, anaknya yang bernama Kiki selalu merengek untuk segera dibelikan sepeda seperti teman-teman yang lain. Pak Suryo bingung, ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Namun terlintas dari kebingungan Pak Suryo, ia kemudian mengingat suara yang berada di mimpinya tersebut untuk memberikan sesaji di pohon randu belakang rumahnya. Akhirnya, tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Suryo pun mencari rumput tadi, dan setelah itu, ia menyerahkan kepada juragan kambing langganannya. Sesampainya di rumah juragan kambing, Pak Suryo meminta bayarannya diganti menggunakan makanan-makanan pasar. Alhasil juragan itu menyetujui permintaan Pak Suryo. Selepas Pak Suryo mendapatkan seluruh makanan pasar yang akan digunakan sebagai sesajen, ia pun langsung mendatangi pohon randu tersebut sembari meletakkan sesaji. "Saya datang membawa sesajen kau inginkan. Terserah kau bagaimana, tapi jangan ganggu keluargaku." Setelah itu, Pak Suryo langsung kembali ke rumah. Keesokan harinya Pak Suryo mencari rumput lagi. Setelah selesai, ia menuju ke juragan kambing untuk menyerahkan rumput yang dibawanya. Namun ketika ia bertemu dengan juragan kambing itu menawarkan pekerjaan kepada Pak Suryo untuk menjual kambing-kambingnya ke pasar. Mendengar kabar baik itu, Pak Suryo sangat senang. Ia pun segera mengambil beberapa kambing untuk segera menjualnya ke pasar. Dengan mengenakan becak, Pak Suryo pun tiba di pasar. Namun baru saja ia datang, kambing-kambingnya sudah diserbu oleh banyak orang. Mereka langsung membeli kambing-kambing milik Pak Suryo hingga habis. Pak Suryo pun mendapatkan untung besar dari hasil penjualan kambing tersebut. Lalu ia pun kembali lagi ke rumah juragan dan menyerahkan hasil penjualan kambingnya. Juragan kambing itu sangat senang. Ia kemudian menyuruh kepada Pak Suryo untuk menjual kambing lagi, tepat setelah 3 hari. Alhasil, Pak Suryo pun kembali mencari rumput di belakang rumahnya. Karena Pak Suryo mendapat jatah 3 hari sekali untuk menjual kambing, maka juragan kambing tersebut menyuruh orang lain untuk menjual kambing-kambingnya ke pasar yang sama. Namun, tidak ada satupun kambing yang laku di saat dibawa oleh orang lain, selain dari Pak Suryo. Dan ketika tibanya Pak Suryo untuk menjual kambing tersebut, anehnya, setiap kali ia membawa kambing ke pasar, orang-orangnya sudah berkumpul untuk membeli kambing-kambing yang dijual oleh Pak Suryo sendiri. Bahkan banyak dari pembeli yang meminta kepada Pak Suryo untuk dibawakan kambing yang banyak. Pak Suryo pun melaporkan hal ini kepada juragan kambing. Alhasil juragan kambing sangat senang sekali mendengar kabar baik itu. Ia pun kemudian menyuruh Pak Suryo untuk menjual-jual kambingnya setiap hari. Uang hasil keuntungan yang didapatkan oleh Pak Suryo akhirnya membuahkan hasil. Ia pun dapat membeli sepeda yang diinginkan oleh anaknya yang bernama Kiki. Hingga akhirnya Pak Suryo pun kembali melakukan aktivitasnya yang sama, yaitu dengan menjual kambing-kambing tersebut. Namun ia juga tidak lupa untuk memberikan sesajen ke pohon tersebut di tiap malam Jumat Kliwon. Beberapa bulan kemudian, Pak Suryo pun meminta kepada juragan kambing tersebut untuk membeli kambingnya dan akan membuka usahanya sendiri. Juragan kambing itu mengabulkan permintaan Pak Suryo. Akhirnya Pak Suryo pun memiliki kambing-kambing sendiri, dan dari usaha yang digeluti oleh Pak Suryo, alhasil ia memiliki banyak kambing. Pak Suryo pun akhirnya membuatkan kandang untuk kambing-kambingnya yang mulai banyak. Ia juga tidak ragu untuk menyewa orang-orang yang diperuntukkan untuk mengurus kambing-kambingnya. Singkat cerita, Pak Suryo semakin sukses. Ia sekarang dikenal sebagai juragan kambing juga. Pak Suryo akhirnya memiliki rumah gedung, mobil, dan segala kebutuhan keluarga benar-benar tercukupi. Karena sudah tercukupi semua, akhirnya Bu Endang mengajak Pak Suryo untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Usulan itu pun diterima.
Dalam 5 tahun menggeluti usahanya, Pak Suryo dan istrinya mampu untuk melaksanakan haji. Singkat cerita, ketika dirinya pulang ke Indonesia dan kembali ke rumah, Pak Suryo akhirnya menanyakan kepada karyawannya terkait kondisi kambing-kambingnya. Dan keluhan dari para karyawan adalah soal rumput, karena mereka sudah kehabisan lahan untuk mencari rumput. Akhirnya Pak Suryo memberitahu kepada karyawannya yang bernama Soim untuk mencari rumput tepat di belakang rumah Pak Suryo. Soim pun melakukan perintah dari Pak Suryo. Alhasil ia mencari banyak rumput di sana. Akan tetapi, kesialan menimpa kepada Pak Suryo. Tepat di malam Jumat Kliwon, saat dimana Soim sedang mencari rumput, ia pun tertidur di sebuah tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan sebuah pohon randu yang ada di dekat lahan dirinya untuk mencari rumput. Sekilas Soim melihat seseorang yang mirip dengan Pak Suryo sedang berada di pohon randu tersebut, sembari meletakkan sebuah sesajen. Soim yang melihat itu langsung kaget. Ia tidak percaya jika bosnya sedang meletakkan sesajen kepada sebuah pohon. Alhasil malam harinya, Soim bertanya kepada Pak Suryo, "Pak, saya tadi lihat Bapak sedang meletakkan sesajen di pohon randu. Itu Bapak kan?" Pak Suryo yang mendengar itu langsung terkejut. Ia pun menjawab pertanyaan Soim dengan gugup. Mana mungkin saya lakuin itu? Saya kan sudah haji. Gak mungkin lah." Mendengar jawaban itu, Soim hanya terdiam. Namun semenjak saat itu, Pak Suryo tidak memberikan sesajen kepada pohon randu lagi. Selang 3 bulan Pak Suryo tidak memberikan sesajen lagi. Istrinya yaitu Bu Endang dimimpikan sesuatu yang sama seperti 5 tahun sebelumnya. Ia hanya dimimpikan berupa suara tanpa wujud atau hatib. Bu Endang diberitahu bahwa "Aku akan mengambil apa yang sudah menjadi milikmu." Keesokan harinya, Bu Endang menceritakan hal itu kepada Pak Suryo. Pak Suryo hanya terdiam. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kejadian yang mengerikan pun benar-benar terjadi. 1 bulan setelahnya, Kiki jatuh sakit. Sakitnya sangat aneh karena tidak dapat dideteksi oleh dokter dan alat medis lainnya. Sudah dibawa ke beberapa rumah sakit terkenal dan ternama, namun kondisi Kiki malah makin parah. Dan sebulan kemudian, Kiki meninggal dunia. Pak Suryo merasa kehilangan, begitu juga Bu Endang. Namun tidak selang beberapa lama setelah Kiki meninggal, usaha Pak Suryo makin menurun. Produksi kambing-kambingnya pun menurun drastis. Semenjak saat itu, Pak Suryo merasa ada yang aneh. Ia pun akhirnya menceritakan hal ini kepada salah satu kiai. Dan kiai itu mengatakan, di saat Kiki sakit, jiwanya sudah tergadaikan oleh salah satu sosok yang menghuni di pohon randu, tempat Pak Suryo sering meletakkan sesajen. Karena Pak Suryo tidak memberikan sesajen kurang lebih 3 bulan, alhasil sosok itu meminta nyawa Kiki sebagai gantinya. Mendengar hal itu, Pak Suryo benar-benar menyesal. Ia sendiri tidak tahu kalau yang dilakukannya adalah sama saja seperti pesugihan. Semenjak saat itulah, Pak Suryo kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki lagi usahanya. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk tidak bersekutu terhadap apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita sudah bersekutu kepadanya, maka segalanya yang kita punya akan benar-benar hancur. Itulah akhir cerita dari pesugihan tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.